Pertama di sini ada clock, ada button untuk start atau stop. Di sini bisa dan terdapat juga di sini keyboard. Sedangkan outputnya di sini ada panel matriks LED untuk menampilkan gambar bit dan juga untuk menampilkan perintah. Untuk program sederhana, untuk di sini kita harus menghidupkan clock di sini. Jika misalkan di sini sudah hidup, kita pencet tombol start di sini dari 0. Dan di panel ini akan menampilkan gambar 8 bit yang sudah disimpan dalam disk 65 KB. Jadi fungsi awal yang kita kirim dari ROM ini akan masuk ke RAM. Dan dari RAM kita akan memproses di CPU di sini. Dan setelah di sebelah sini selesai proses akan kembali lagi ke sini. Dan di sini akan memunculkan tulisan sederhana yang sudah kita masukkan di sini. Seperti ini. Di sini muncul tulisan bagi SIM 8 bit CPU dan di sini menampilkan tulisan sederhana. Yang pertama di sini bisa melakukan halo tester. Yang kedua bisa menampilkan SRC, bisa memperlihatkan isi dari register. Dan yang ketiga ada CPU di sini, bisa menampilkan deskripsi, misalkan kita memakai RAM 8 bit. Dan yang keempat bisa menampilkan teks editor. Dia bisa menyimpan teks yang sudah kita keluarkan dari sini. Yang kelima di sini ada BMP. Di sini kita bisa memilih untuk menampilkan gambar. Kita coba keyboardnya dengan nomor 5, BMP. Sebelumnya kita matikan dulu clear. Misalkan kita hidupkan clearnya, dia akan terhapus, maka itu kita matikan. Kita coba. Dia akan terhapus seperti ini. Jadi kita harus matikan untuk bisa menulis di keyboard. Jadi dia akan menampilkan bitnya di sini yang baru ya. Cara kerjanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika kita sudah masukkan angka 5, CPU akan mengecek dan mengeluarkan programnya. Untuk mengakses data perintahnya, disk 65 KB akan mengaksesnya. Seperti ini ya. Bisa dilihat, saya percepat videonya. Seperti ini. Ini gambar bitnya sudah selesai dan dia menampilkan list bitnya. Yang pertama ada screen first, lalu CPU detail, PG1, Felix, track, map, face, penguin, balance, PG2, PG3. Kita akan mencoba yang penguin sekarang ya. Jangan lupa matikan clearnya. Setelah kita input di keyboard, akan masuk ke ROM, ke RAM, dan setelah prosesnya selesai, dia akan pindah ke disknya. Untuk pengaksesan memorinya memang mungkin agak lama, jadi dia masih diproses di sini ya. Yang kita masukkan input 8, penguin, dan setelah kita ketik, kita enter akan keluar penguin. Dia akan memproses perlahan.
seperti ini, bisa kita lihat. Gambar hampir mau jadi ya. Seperti ini bisa kita lihat. Di sini gambar penguinnya sudah muncul secara sempurna. Untuk kembali dari menu semua ini, kita dapat menggunakan reset ya. Setelah di reset, gambarnya akan hilang dan akan mengulang lagi seperti awal programnya. Dia akan menampilkan logi SIM yang 8 bit CPU seperti yang awal. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, dia akan menampilkan kembali seperti awal tadi. Mohon maaf jika lama karena memang prosesnya tidak cepat. Seperti ini, seperti yang awal tadi ya. Logi SIM 8 bit CPU made by Paulo Ramos 2015. Nah, sekarang semua sudah kembali seperti awal, menampilkan logi SIM 8 bit CPU. Di sebelah sini untuk mikrokontrol terdapat banyak. Ada clock khusus, ada move data, ada increment, ada read byte, ada write byte, ada clear, ada move data batch, ada call, kemudian ada clock counter, berfungsi untuk menghitung clocknya. Ada input, ada output ports, lalu ada ALU 8 bit, bisa menampilkan operasi AND, OR, XOR, NOR, ADD, ESC, SUB, dan juga selainnya. Tidak hanya operator logika saja yang bisa ditampilkan. Nah, bus control untuk sebagai penghubung komponen yang ada di dalam CPU. ROM, RAM, register, ALU, ports, video, res, dan lainnya. Kemudian ada control unit untuk mengontrol jalannya CPU agar mereka saling sinkronisasi. Ini rangkaian CPU-nya, gabungan dari mikrokontrol yang tadi. Yang terakhir, komputer yang itu gabungan dari semua yang tadi yang kita pakai sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya misalkan maafkan jika saya ada salah kata atau terbata-bata.